Ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID dengan etos dan semangat keagamaan. Wabah COVID-19 bukan halangan untuk beribadah. Justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena ada kondisi khusus, maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah Ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Sekali lagi saya tekankan, pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Karena menurut para ahli, kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu, menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Kalau menurut Pak Hafiz sendiri, apakah sebenarnya semua pesantren saat ini sudah mematuhi semua himbauan dari MUI selama Ramadan, dan untuk kegiatan ibadah Ramadannya sejauh ini, apakah semua warga, khususnya untuk umat Muslim gitu, sudah mematuhinya? Saya melihat secara umum pesantren-pesantren itu taat. Ya. Karena para kiai juga tidak ingin terjadi masalah. Katakanlah ada 1.000 santri atau 500 santri, ada yang satu keluar pulang ke keluarga, kemudian dia di rumah ataupun di perjalanan tiba-tiba kena corona masuk ke pesantren jadi masalah, tentu ini akan menjadi masalah besar di pesantren. Oleh itu saya katakan tadi bahwa dalil yang kedua adalah saddu dzara'i, menutup kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Itu dalam usul fikih dinamakan saddu dzara'i, menutup hal-hal yang memungkinkan adanya sesuatu yang akan menjadikan masalah, maka itu ditutup. Maka secara umum pesantren itu memulangkan para santri-santrinya. Ya, Pak Hafiz, dengan teknologi online yang tadi Pak Hafiz katakan, kita bisa melakukan tarawih di rumah, dan juga untuk saat ini menurut Pak Hafiz sendiri juga masyarakat khususnya umat Muslim juga sangat patuh dan taat dengan himbauan dari MUI untuk melakukan tradisi Ramadan di rumah. Dan menurut Pak Hafiz, apakah masih perlu dilakukan evaluasi untuk wilayah-wilayah zona hijau untuk kegiatan ibadah selama Ramadan? Itu tergantung pemerintah, bagaimana mereka akan menyiapkan hal ini. Kalau yang mereka di jalur hijau, tentu ada keputusan-keputusan secara lokal yang mereka lakukan. Namun demikian pemerintah tidak pada artinya bahwa pemerintah tidak mungkin akan mengambil satu keputusan dengan dua isi. Artinya secara umum diharuskan untuk lockdown atau harus dengan aturan yang ketat, sementara di beberapa daerah yang hijau itu kemudian diberikan aturan lain, tentu nanti akan membingungkan. Oleh sebab itu maka tepat sekali pemerintah menggunakan saddu dzara'i, menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini adalah sudah benar dan jelas. Ya, baik, terakhir Pak Hafiz, himbauan untuk masyarakat yang akan melangsungkan Ramadan sebentar lagi bisa disampaikan, dan nanti mungkin bisa ditutup dengan doa untuk masyarakat menghadapi corona saat ini, Pak Hafiz. Kita menghimbau kepada masyarakat, ibadah itu enak, ibadah ada tuntunannya, ibadah yang bisa kita lakukan, ibadah yang pemerintah harus mengambil keputusan demi kemaslahatan umat, kita ikuti, tidak ada yang sulit. Karena apa? Karena tasarrufur ra'i manutun bismaslahah. Setiap pemerintah ataupun pemimpin ngambil keputusan pasti untuk kemaslahatan umat. Pasti untuk kemaslahatan. Jadi kita tidak usah ragu-ragu untuk untuk mengikuti keputusan pemerintah. Agar kita segera selesai urusan-urusan yang menakutkan ini. Kemudian kita berharap bahwa Ramadan yang biasa dilakukan masjid, jangan kita lakukan di masjid. Sekarang saatnya kepada para suami
untuk menjadi imam tarawih di masjid. Ya. Yang biasa 8, yang biasa 20, tinggal ditambah 3. Suratannya apa? Suratannya gampang. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Terus sampai akhir nggak ada masalah seperti itu. Ya. Atau ada yang istilahnya surat panjang tapi diambil pendek. Pada saat takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, kemudian bismillahirrahmanirrahim sampai Fatihah selesai, kemudian dia baca Toha, kemudian Allahu Akbar, boleh, nggak harus selesai sampai akhir surat, kemudian berdiri, kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah selesai, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, Yasin, gak usah ditulis sampai Al-Quran yang hakim, itu sudah cukup sampai dengan baca surat, kenapa harus susah? Itu di pertama kali. Kedua juga begitu. Gak banyak hafalan. Baca Toha, baca lagi Yasin, baca Qul ya ayyuhal kafirun, baca lagi kemudian Qul huwallahu ahad. Terus sampai 8 rakaat, tambah lagi 3 rakaat. Begitu yang 21. Ya. Yang 23, yang 20 begitu juga Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Kemudian ditambah 3 sholat witir. Jadi saatnya di sini nggak perlu bingung bagi bapak-bapak untuk jadi imam di rumah. Baca 2 surat berturut-turut. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Terus itu aja. Kalau itu susah juga, kemudian Yasin. Ya, kami sudah tangkap maksud dari Pak Hafiz supaya bisa kita melangsungkan kegiatan Ramadan di rumah saja. Boleh untuk terakhir untuk memimpin doa menghadapi corona saat ini, Pak Hafiz? Jadi begini, tradisi pesantren, ini doa yang pertama, tradisi pesantren dan masjid-masjid di lingkungan pesantren di masyarakat di perkampungan itu, setiap hari itu membacakan doa, Allahumma, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani fa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selalu sebelum sholat, ujiannya begitu. Itu namanya doa apa? Doa tibbil qulub, agar kita tidak punya penyakit. Kemudian ada lagi doa itu namanya zikir alam ta'un, zikir untuk membasmi ta'un. Itu dilakukan di masyarakat kita, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di surau. Bacanya bagaimana? Bacanya adalah li khamsatun utfi biha wa harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Itu dibaca di surau-surau. Orang-orang juga setelah sholat baca li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun, aku punya senjata yang 5 jika disebutkan harral wabail akan mematikan wabah yang sangat akan menghapus wabah yang sangat mematikan. Siapa 5 itu? Al-Mustafa yaitu Rasulullah, wal Murtado yaitu Sayyidina Ali, wabnahuma yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, wa Fatimah dan Sayyidina Fatimah. Itu dibaca terus. Maka nanti insya Allah, karena Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Jangan khawatir, berdoa. Pemerintah dan semua yang bisa dengan melakukan dengan kekuatannya, dengan kewajibannya melakukan hal ini dengan dengan menyembuhkan. Tetapi para ulama, para santri dan seluruh rakyat Indonesia berdoa karena Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Baik, saya harus berdoa sekarang. Tabzani, Ketua Umum Masyarakat Pesantren, terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan 17 narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.